Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini pertama kalinya kita akan mencoba untuk membuat satu podcast perdana ini bersama dengan CT dan Cemar. Kita sebelumnya mau bersyukur dulu, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kita. Ada saudari Anita dan juga Ansel yang sudah dikaruniai baby. Selamat untuk Robi dan Ai, juga selamat untuk kalian. Dan terakhir barusan ada Sandy dan juga Celisa, dikaruniai seorang baby yang perkasa. Congratulations. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, harapan orang tua dan juga gereja ya. Tidak lupa juga selamat untuk teman-teman yang sudah lulus baik S1 ataupun S2 dari ujian COVID. Felisa yang menyelesaikan S1-nya. Alek Dan Chandra S2. yang sudah S2. Selamat untuk kalian, sudah diberi kesehatan kembali oleh Tuhan dan bisa melakukan aktivitas lagi. Saudara, di tengah kondisi bangsa Indonesia saat ini, beberapa waktu yang lalu COVID sempat naik pertambahannya, memecahkan rekor sebelumnya sampai 67.000 kalau tidak salah ya per hari. Sekarang sudah mulai menurun, kemarin sudah 25.000 dan hari ini saya lihat 24.000 sekian. Syukur, alhamdulillah. Semoga ini terus menjadi satu kabar baik supaya kita nanti bisa kembali onsite dan bertemu dengan rekan-rekan dan saudara-saudara seiman. Di samping itu semua masih ada lagi satu berita yang menghebohkan antara perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Kita mau mendengarkan dulu ini, gimana ini? Jadi kita sudah hampir lega soal COVID yang melanda ya, pertumbuhannya mungkin kalau varian sekarang ini sudah cuma batuk pilek, varian selanjutnya ya pilek aja kadang-kadang nggak terasa ya, dan selanjutnya mungkin ya seperti influenza yang lain. Kita juga kalau pilek juga ndak lepas kerjaan, ndak lepas main bola, ndak lepas olahraga, ndak berhenti sepedaan, pokoknya itu dianggap bukan gangguan. Tapi saudara-saudara, ada ancaman lain selain corona. Corona lewat, maka muncullah krisis nuklir kalau mau dibilang begitu ya. Kenapa? Karena masalah Ukraina itu berhubungan dengan Rusia yang memegang senjata nuklir. Sebetulnya Ukraina sendiri mempunyai banyak sekali cadangan senjata nuklir, cuma karena waktu itu Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet, jadi lalu dinonaktifkan oleh Uni Soviet sehingga Ukraina tidak bisa memakainya untuk menyerang Rusia. Nah, Rusia sebagai pecahan yang mewarisi kejayaan Uni Soviet itu masih istilahnya membangun relasi dengan negara-negara sekitar. Hanya saja Ukraina ini menjadi salah satu yang hendak membelot ke blok barat
Jadi dulu kan ada blok timur itu dari Uni Soviet, lalu Kuba, Cina dan negara-negara komunis, lalu kemudian blok barat itu Eropa, Amerika, lalu NATO ya. Jadi gabungannya itu NATO. Nah, akhirnya bukan not action talk only, bukan, tapi ini fakta pertahanan Atlantik Utara ya. Jadi ini terdiri dari negara-negara Eropa yang dalam visinya itu mau membendung pengaruh komunis. Tapi sekarang sebetulnya komunis kan sudah modern, jadi komunis itu sudah bukan satu ideologi yang saklek seperti dulu, tapi sudah keterbukaan. Buktinya Cina bisa bekerja dengan Indonesia, mempunyai perusahaan-perusahaan marketing yang hebat, Alibaba, AliExpress dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa Cina sudah ke arah kapitalisme juga. Jadi sebetulnya sudah bergeser, tapi entah bagaimana Vladimir Putin tidak suka Ukraina menyeberang ke NATO. Nah, selain itu beberapa penduduk Ukraina yang pro kepada Rusia dan kemudian memberontak itu merasa ditindas dan sebagainya. Nah, ini serangan Rusia ini dalam rangka membela orang-orang yang sepaham ini. Nah, apa bahayanya untuk kita? Kalau kemudian NATO mendukung Ukraina, mengerahkan senjata nuklir, dan kemudian juga Rusia mengerahkan senjata nuklir, maka efeknya ini, bayangkan saudara, perang nuklir itu ledakannya itu begitu dahsyat, dan itu sangat jauh lebih hebat dari Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki aja begitu diletuskan di dua tempat itu langsung perang dunia kedua itu selesai, karena mereka takut kalau ini dipakai di mana-mana ya hancurnya begitu. Jepang langsung menyerah. Nah, kalau itu dipakai di Ukraina, maka negara-negara sekitar mengalami radiasi, mengalami efek, mungkin juga efek radiasinya terbawa kemana-mana sampai ke kita juga. Itu belum kalau kemudian perang ini menjadi perang di berbagai tempat antara dua kubu, yaitu kubu timur dan barat. Padahal di Laut Cina Selatan itu Amerika sudah siap-siap dan hendak bergesekan dengan Cina misalnya gitu ya. Nah, itu dekat sekali dengan Indonesia. Kalau bom itu dicemplungkan di sana dan meledak, maka Batam, Singapura, Malaysia, Kalimantan, Bangladesh semuanya kena, dan itu menjadi mengerikan sekali. Tapi jadi udah takut duluan. Tapi kita enggak bisa ke pantai lagi. Tapi coba kita lihat satu ayat ini ya. Mazmur 127 ayat yang pertama saja ya. Bunyinya begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengenal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara, saya pernah pakai ayat ini sebagai bahan dasar untuk membuat perlombaan lagu, dan saya waktu itu juara 1, nyombong dikit. Tapi ini versinya orang yang diciptakan orang. Kita juga pernah menyanyikan di ulang tahun gereja ya. Ingat mungkin teman-teman, kalau bukan Kau ya Tuhan yang mendirikan bangunan. Gitar mana gitar? Ya, jadi saudara, ini ayat yang tidak asing buat kita. Nah, apa maknanya bagi kita? Ayat ini bicara tentang semua kejadian, semua bangunan, semua struktur, semua organisasi itu ada dalam tangan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun sesuatu, sia-sia orang melakukannya. Maka dengan cara ini negara Ukraina berpisah dari Rusia itu pasti kehendak Tuhan. Lalu kemudian keberadaannya sampai tahun berapa itu juga tetap kehendak Tuhan. Nah, terus begitu juga dengan Indonesia. Indonesia ini mau bagaimana, mau tetap eksis Pancasila diganti apa enggak, itu tidak bisa kejadian jika bukan kehendak Tuhan. Jadi yakin, percaya, setiap detail kejadian ada di dalam tangan Tuhan. Pemerintah, bangsa-bangsa,
hujan, petir, banjir, tsunami, semuanya bisa terjadi jika ada izin dari Tuhan. Amin, Cek. Amin. Oh, amin tenannya. Saudara, itu saya juga senang untuk teman-teman yang hari ini punya anak, juga semuanya itu kehendak Tuhan. Semua yang diizinkan buka usaha itu juga kehendak Tuhan. Saya syukur engkau dapat pekerjaan di mana, itu juga kehendak Tuhan. Rezeki yang engkau punyai semua juga kehendak Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya, kita sedang mencoba alat recording baru. Jadi kita memakai recorder baru, dan ini adalah kontribusi dari seseorang yang non jauh di sana merelakan sejumlah uangnya untuk membeli, dan kita tidak bisa membalas kecuali dengan berdoa supaya engkau lancar-lancar dalam usaha, dekat dengan jodoh, sehat selalu, bahagia ya, membangun masa depan yang baik. Tuhan sumber segala berkat yang akan membalas ya. Betul ya? Amin, amin, amin. Amin ya Tuhan. Nah, Saudara, karena dengan ayat ini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, tampilkan sudah masih tampil ya. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dengan meyakini kebenaran ini, yakinlah semua kejadian ada dalam kontrol Tuhan. Tidak akan perang terjadi jika Tuhan tidak mengizinkan. Hari ini seorang teman saya sudah ngomong di Facebook ya, sudahlah Ukraina ngalah aja gitu ya, takut ini akan terjadi perang nuklir. Saya dalam hati mengamini juga sih, kalau misalnya mereka bisa berdamai kan kita juga bisa ke gereja, bisa lain-lain. Kalau perang lalu berimbas ke Laut Cina Selatan, kita juga yang susah kan. Nah, karena itu gak bisa masak, gak bisa bikin sate babi ya, dan lain-lainnya. Nah, karena itu dengan ayat ini pula kita berharap kampus-kampus akan segera buka. Amin. Amin. Yang punya usaha di kampus. Lalu kemudian yang kuliah S2, S1 semuanya selesai tepat waktu. Amin. Amin juga. Terus teman-teman yang ini punya usaha maju, laris, mendapatkan untung yang baik. Semangat Lek. Hanya kok Alex saja apa ya? Lek yang usahanya dekat kampus sama senasib kita. Iya. Lalu teman-teman yang bekerja di berbagai daerah, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, Jakarta, Sumatera, Maluku, lalu Irian dan lain-lain, Kupang, kerjakan sesuatu seolah-olah semuanya itu untuk Tuhan. Apa yang hari ini gue capai, Tuhanlah yang membangunnya, dan persembahkan kemuliaan bersama Tuhan. Berserah selalu untuk setiap keadaan. Dia pegang kendali atas hidupku, hidupmu, hidup kita semua. Amin. Amin. Lingkupiku. Ya, sampai di sini podcast kita. Ucapkan selamat tinggal, C. Selamat. Sampai ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Bye bye.